Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama Sinus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasanya, setiap acara Kamis teman-teman ya, maka RTI akan hadir ke dalam ruang dengar Anda melalui acara Info Kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan yaitu adalah selamat tahun baru teman-teman ya. Semoga di tahun yang baru ini kita diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya, untuk terus menyongsong hari-hari di depan kita teman-teman. Dan yang namanya kita bekerja di Taiwan ya, jangan sampailah kita ini yang namanya melanggar ketentuan atau kita nggak tahu nih beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Taiwan. Oleh karena itu teman-teman, dengarkan terus acara Info Kita dan ikuti terus ya pemberitaan update dan juga berita ketentuan hukum yang berlaku di Taiwan dan juga peraturan-peraturan yang berlaku hanya dalam acara Info Kita dari Radio Taiwan Internasional. Dan biasanya kalau udah masa-masa liburan gitu ya, apalagi nanti di bulan mendatang atau bulan 2, kita akan mendapatkan atau menikmati yang namanya adalah festival musim semi, yaitu liburan panjang di Taiwan nih teman-teman. Nah ketika Anda mungkin liburan, nah ini kebanyakan dari teman-teman kita akan menggunakan waktu mereka baik untuk mungkin bertemu teman-teman ataupun mungkin ngumpul bareng-bareng ya, nongkrong atau mungkin mengikuti kegiatan di luar sana teman-teman. Nah ketika kita mungkin ini berada di dalam lingkungan pergaulan ya, kita juga harus bisa menjaga diri kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif. Dan salah satunya adalah mengenai penggunaan narkoba teman-teman ya. Disayangkan kepada kita semua untuk jangan sampai yang namanya adalah menggunakan, mengedarkan atau memegang yang namanya narkoba itu teman-teman, karena bisa mempengaruhi hak bekerja kita di Taiwan ini ya. Ini juga merupakan sebuah contoh kasus ya, disebutkan ada PMA yang bernama Aming ini bekerja di Taiwan, ditemukan memiliki narkoba secara ilegal ketika polisi melakukan pemeriksaan. Nah, ketika diinterogasi oleh polisi, si Aming mengakui ya kalau ia melalui perkenalan dengan seorang teman sekampung halamannya membeli amfetamin ini dengan harga $1.000 Taiwan. Dan di sini apakah si Aming ini akan mendapatkan hukuman atau mungkin hanya akan mendapatkan peringatan saya teman-teman? Dan ini merupakan penjelasan dari pihak kepolisian. Yang pertama adalah si Aming memiliki narkoba secara ilegal dan juga jelas telah melanggar peraturan pencegahan bahaya narkoba, dan juga si Aming menyadari ya kalau narkoba ini adalah barang terlarang tetapi tetap membelinya untuk penggunaan pribadi. Dan juga melalui keputusan pengadilan, si Aming dijatuhi hukuman kurungan selama 30 hari atau dikenakan hukuman denda. Dan juga ya narkoba tersebut juga disita dan kemudian dimusnahkan teman-teman. Dan dihimbau kepada kita semua ini yang bekerja di Taiwan ya, jika membeli atau mengkonsumsi narkoba dan jika melalui keputusan pengadilan dinyatakan bersalah atau diwajibkan menjalani rehabilitasi. Dan karena melanggar peraturan pencegahan bahaya narkoba, maka dari pihak tenaga kerja maupun dari mall sendiri ini juga akan mencabut izin perekrutan dan juga akan memerintahkan untuk kembali ke negara asalnya, yang mana ini akan berdampak
berdampak pada hak Anda bekerja di Taiwan, teman-teman ya. Jangan sampai kita menyentuh narkoba atau juga untuk mencoba-coba, karena polisi saat ini sangat gencar sekali teman-teman dalam yang namanya melakukan investigasi dan juga pemeriksaan ya. Apalagi saat ini itu juga di Taiwan juga lagi hangat-hangatnya ya mengenai penipuan dan juga anggota sindikat yang berencana untuk masuk ke dalam lingkungan PMA, teman-teman. Nah, polisi juga pasti akan meningkatkan investigasi dan juga pemeriksaan kepada lingkungan PMA sendiri, teman-teman ya. Jangan sampai berpikir kalau bilang, wah kan polisi Taiwan nggak tahu nih bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Indonesia. Jangan salah teman-teman ya. Saat ini banyak juga polisi Taiwan yang sudah bisa belajar bahasa Indonesia dan juga mahir bahasa Indonesia, juga mengerti bahasa Indonesia, teman-teman ya. Dan juga mereka itu biasanya memiliki intel mereka sendiri, teman-teman ya. Mereka bisa untuk memencarkan anggota mereka ke dalam lingkungan pekerja migran sendiri untuk mencari tahu nih apakah ada yang namanya mungkin baik penipuan dan juga tindakan jahat lainnya yang berlaku di Taiwan, teman-teman. Dan juga berikutnya juga mengenai sebuah peraturan yang sangat penting sekali yang berlaku di Taiwan, yaitu adalah mengenai jangan sampai menganiaya atau membunuh yang namanya hewan, anjing atau kucing. Nah, pelanggar ini terancam hukuman penjara ini bisa mencapai 2 tahun lamanya, teman-teman ya. Disebutkan adalah dilarang untuk menganiaya atau membunuh anjing atau kucing, teman-teman ya. Dan juga jika kedapatan maka juga akan dijatuhi hukuman penjara ini maksimal 2 tahun dan juga akan dikenakan denda ini sebanyak 200.000 hingga 2 juta dolar Taiwan. Dan berikutnya adalah menjual atau mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan dari anjing atau kucing ini ya juga akan dikenakan denda ini sebanyak 50.000 hingga 250.000. Dan juga jika diputuskan bersalah oleh pengadilan, maka izin kerjanya juga akan dicabut dan juga akan dipulangkan ke negara asal dan juga dilarang datang bekerja kembali di Taiwan ya. Diimbau kepada kita semua untuk mematuhi undang-undang terkait perlindungan hewan, sayangi setiap kehidupan dan segera bagikan postingan ini ya ke teman-teman Anda semua, teman-teman. Dan juga kalau Anda tahu di Taiwan ini juga sangat yang namanya adalah menjunjung tinggi yang namanya kehidupan dari binatang hewan dan anjing dan kucing, teman-teman ya. Jadi ketika mungkin Anda mengetahui, kalau Yunus percaya sih ya kalau teman-teman dari Indonesia itu lebih tidak yang namanya berani ya untuk menganiaya atau mungkin bahkan mengkonsumsi daging anjing atau kucing ya. Hal ini berbeda mungkin dengan PMA dari negara lain yang mungkin mempunyai kebiasaan untuk mengkonsumsi binatang anjing maupun kucing, teman-teman. Nah, di Taiwan sendiri ini merupakan perbuatan terlarang. Nah, ketika Anda mungkin mengetahui adanya tindakan-tindakan tersebut ya, Anda bisa beritahukan kepada pihak berwenang. Jangan dibiarkan saja, teman-teman ya. Karena kalau ketahuan, nah takutnya nanti ini maka akan merembet, teman-teman ya. Nah, ketika Anda mengetahui, nggak ada salahnya Anda memberitahukan kepada pihak berwenang kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran di lingkungan kerja Anda. Ini untuk memastikan yang namanya adalah jika Anda bekerja di Taiwan, maka seluruh pekerjaan Anda dan juga kehidupan Anda ini akan berlangsung sesuai dengan peraturan dan juga kebijakan yang berlaku di Taiwan. Dan berikutnya yang gak kalah pentingnya teman-teman yaitu adalah mengenai sindikat penipuan ya. Jangan coba-coba untuk menjadi kaki tangan kelompok sindikat penipuan. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kaki tangan penipuan ya? Yaitu adalah pekerjaan yang bertanggung jawab untuk menarik uang dari ATM atau melakukan pertemuan langsung dengan korban untuk mengambil barang berharga, mendapatkan komisi, gak memerlukan keterampilan tinggi, dan juga tetapi paling rentan ditangkap ya. Ini merupakan barang habis pakai kelompok penipuan. Maksudnya adalah mereka ini adalah orang-orang yang biasanya akan direkrut oleh sindikat penipuan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat riskan sekali dan gampang sekali tertangkap oleh kepolisian. Ya seperti misalkan ya seperti yang Yunus bilang tadi, mengambil uang di ATM lah atau mungkin bertemu langsung dengan korban begitu ya. Nah ini biasanya akan gampang tercium oleh polisi, tetapi otaknya ini tidak mudah dilacak teman-teman. Jadi jangan sampai ya Anda mungkin tergiur gitu ya dengan pekerjaan di TikTok atau mungkin di medsos yang mengatakan gitu ya pekerjaannya mudah gitu ya, nggak perlu yang namanya bisa bahasa Mandarin, cuma ngambil uang doang, ambil barang doang, dikasih mungkin $500 Taiwan atau $1,000 Taiwan ya. Jangan sampai tergiur teman-teman ya, soalnya ini merupakan sebuah tawaran yang menjebak teman-teman ya. Anda pikirkan saja, masa sih pekerjaan yang begitu mudah, kita nggak perlu ada keterampilan,
kita bisa digaji dengan begitu tinggi gitu ya. Ini merupakan sebuah jebakan Batman. Jangan sampai Anda termakan rayuan yang nggak jelas ya, atau mungkin Anda termakan yang namanya penipuan dan juga Anda merasa akan ini kan nambah uang jajan gitu ya. Jangan sampai teman-teman, ini juga merupakan perbuatan terlarang. Nah, ketika Anda bekerja di Taiwan, Anda juga harus ingat ya, Anda juga nggak boleh bekerja dengan dua jenis pekerjaan teman-teman. Alias ketika Anda bekerja di Taiwan, mungkin di pabrik A begitu ya. Nah, kerjaan Anda itu jelas di pabrik tersebut. Anda nggak boleh mencari pekerjaan di luar pabrik tersebut. Nah, ketika Anda kedapatan bekerja di luar sana, yang di luar job Anda, nah ini juga merupakan pelanggaran peraturan teman-teman. Apalagi Anda bekerja sebagai kaki tangan penipuan. Dan juga saat ini teman-teman, banyak sekali ya orang-orang yang menggunakan atau memanfaatkan rekan sebangsa sendiri yang memiliki pemikiran yang condong atau membutuhkan uang dengan cepat ya, memposting informasi yang namanya loker palsu di komunitas internet nih ya, dengan iming-iming gaji yang tinggi dan juga pekerjaan yang paruh waktu, sehingga menggoda para PMA untuk bergabung dengan kelompok penipuan. Jangan percaya teman-teman ya. Dan berikutnya nih ya, apa akibatnya jika menjadi kaki tangan penipuan? Ini menurut pasal KUHP tentang pemidanaan penipuan yang diperberat, yaitu hukuman penjara antara 1 hingga 7 tahun. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Pencegahan Organisasi Kejahatan ya. Anda wajib melakukan yang namanya pergantian pekerjaan kepada negara selama 3 tahun. Dan juga masih ada ganti rugi perdata teman-teman ya. Korban ini bisa menuntut ganti rugi kepada kaki tangan penipuan ya. Jangan sampai Anda beralasan, kan saya nggak tahu nih Kak Yunus ya, saya taunya dari teman saya. Nah, ketika Anda tertangkap, maka Anda juga bertanggung jawab. Bisa saja ya, yang namanya otak dari sindikat ini nggak tertangkap, malah Anda yang tertangkap, malah Anda yang harus menanggung kerugian yang sangat luar biasa itu. Padahal uang tadi mungkin saja udah masuk ke dalam rekening penipu ya, tapi Anda hanya mendapatkan komisi yang mungkin hanya 200, 500, 1000 gitu ya. Tapi ketika tertangkap, semua tanggung jawab ini harus Anda tanggung teman-teman. Jadi nggak main-main teman-teman ya. Jangan sampai Anda tergiur, dan juga jangan sampai Anda ini istilahnya ingin coba-coba gitu ya kan. Wah, nggak mungkin ketangkap lah gitu ya. Jangan berpikir demikian teman-teman. Karena di Taiwan ini semuanya sangat mudah sekali untuk dilacak. Baiklah, dan untuk imbauan berikutnya teman-teman ya, ini juga merupakan hak Anda ketika Anda bekerja di Taiwan. Nah, ketika mungkin Anda ingin mengikuti kegiatan baik itu keagamaan maupun kegiatan seperti mungkin ada pengajian dan lain-lain, apakah boleh sebenarnya teman-teman ya? Pertanyaannya adalah ini merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan di Taiwan dan juga kontrak kerja. PMA memiliki hak untuk libur ya, dan majikan tidak boleh meminta pekerja migran untuk tidak cuti teman-teman. Tetapi untuk memudahkan majikan mengatur pengganti lebih awal ya, maka beritahukanlah kepada majikan Anda lebih awal, dan jika Anda berencana ingin libur atau bersepakat dengan majikan untuk hari libur tetap Anda. Nah, ketika PMA mengikuti kegiatan keagamaan, diharapkan untuk menerapkan pencegahan pandemi ya, dengan menggunakan masker mulut ketika Anda sakit, dan juga cuci tangan ya sebelum makan atau melepaskan ketika Anda hendak melepaskan masker mulut Anda teman-teman. Nah, ini juga merupakan hak Anda. Jadi ketika Anda ini ingin libur ya, ada baiknya mungkin ketika Anda ini bekerja di majikan tertentu gitu ya, Anda bisa bilang dulu kepada majikan gitu ya, kalau Anda ini mungkin sebulan ini ingin liburnya berapa kali. Nah, ketika telah menetapkan hari libur tersebut, maka majikan akan mudah ya untuk mengatur waktu teman-teman. Ya, Anda juga tahu ya, kalau di Taiwan ini kebanyakan ya, rata-rata lah ya, ini bukan kebanyakan lagi, udah rata-rata semua orang itu bekerja teman-teman, baik suami, istri, anak bekerja semua. Nah, ketika mungkin majikan Anda ini merekrut Anda ya untuk menjaga orang tua mereka, itu berarti bahwa mereka itu nggak punya waktu untuk merawat orang tua mereka. Nah, ketika mungkin Anda ingin libur, Anda bisa bilang ke majikan dan majikan bisa atur waktu gitu ya. Soalnya juga di Taiwan ini kan semuanya ini apa ya, semua serba sibuk, serba cepat ya, semua orang itu bekerja gitu ya, yang nggak ada yang hanya di rumah saja itu jarang sekali teman-teman. Nah, jadi ketika Anda ini ingin libur, boleh-boleh saja, ini juga merupakan hak
Anda. Tapi ingat teman-teman ya, Anda harus beritahukan kepada majikan, diskusi lebih awal, jangan sampai ada salah paham ya di kemudian hari. Nah, ketika mungkin juga Anda merasakan mungkin ingin ke dokter juga, ke rumah sakit ya, Anda ingin berobat, Anda juga bisa langsung utarakan kepada majikan ya, jangan sampai Anda tahan-tahan gitu ya. Soalnya juga Yunus pernah itu ya, mendengar cerita dari teman PMA juga gitu ya, mengatakan ketika ia sakit, ia segan sekali ya untuk bercerita kepada majikan dia seperti itu. Dan dia itu hanya mengkonsumsi obat-obatan dari Indonesia lah, atau mungkin dari kampung halamannya. Padahal di Taiwan ya, dia udah membayar yang namanya askes, dan juga majikan telah mengcover dia dengan askes. Jadi ketika Anda merasa sakit, gak enak badannya, jangan ragu untuk langsung bilang ke majikan untuk bawa ke rumah sakit. Karena ini juga merupakan hak Anda. Daripada Anda mengkonsumsi yang namanya obat dari Indonesia ya, Anda juga bisa mengkonsumsi obat dari Taiwan. Dan seluruh medis di Taiwan juga terbilang yang terbaik di dunia. Anda bisa menggunakan hak Anda untuk melangsungkan yang namanya baik itu medical check up lah, untuk berobat ke dokter lah. Ini juga merupakan beberapa ketentuan yang bisa Anda gunakan ketika Anda bekerja di Taiwan. Dan juga ini ada beberapa peraturan penting yang juga bisa Inus bagikan ke dalam ruang dengar Anda ketika Anda bekerja di Taiwan, yaitu adalah demi menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan juga peternakan lokal. Maka semenjak tanggal 1 Oktober 2008, bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan beserta produk lainnya, ini juga harus melapor kepada kantor Bea Cukai atau mengajukan permohonan pemeriksaan kepada counter Biro Inspeksi dan juga Karantina Hewan dan Tumbuhan, teman-teman. Bagi pelanggar juga akan didenda ini sebanyak $3.000 Taiwan, dan juga untuk pelanggar untuk kasus tertentu yang berat, teman-teman, ini juga akan berurusan dengan hukum. Tanaman dan barang-barang lain yang dikirimkan melalui pos juga harus memenuhi peraturan karantina ya, baru dapat kembali diambil setelah melewati persyaratan karantina. Anda bisa menghubungi nomor 02 2343 1401 untuk informasi mengenai persyaratan karantina, teman-teman. Hal ini dilakukan untuk mencegah yang namanya demam babi Afrika, teman-teman ya. Dikatakan ya, jangan membawa masuk daging babi dari kawasan terjangkit. Yang kedua adalah jangan membeli produk daging secara online yang tidak diketahui jelas asalnya. Yang ketiga adalah perhatikan sumber asal daging yang dibeli, teman-teman. Nah, ketika Anda mencurigai nih ada produk daging yang tidak benar atau mungkin yang tidak legal ya, yang Anda terima, maka Anda bisa melaporkan kepada saluran khusus pengaduan di nomor 0800 039 131. Yunus ulangi 0800 039 131 ya, atau Anda bisa menghubungi hotline 1955 untuk hotline konsultasi. Dikatakan ya, untuk impor produk daging ilegal ini juga akan dikenakan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan juga denda $3 juta Taiwan, teman-teman. Nggak main-main. Dikatakan ya, pekerja migran yang melanggar ini juga akan dicabut izin kerjanya dan juga harus meninggalkan Taiwan dalam waktu yang telah ditentukan. Ini juga tentunya akan mempengaruhi hak kerja Anda di Taiwan, teman-teman. Nggak main-main, teman-teman ya. Dan juga berikutnya adalah mengenai ini adalah Undang-Undang Perlindungan Hewan di Taiwan ya. Disebutkan adalah bagi siapa saja tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan dan juga melukai atau menyakiti hewan, bahkan tidak boleh sembarangan membantai anjing, kucing, dan juga hukuman paling berat dikenakan hukuman pidana dan juga kurungan penjara di bawah 2 tahun dan akan dikenakan hukuman denda di atas $200.000 Taiwan dan di bawah $2 juta Taiwan. Menjual atau mengkonsumsi daging anjing atau kucing akan dikenakan hukuman denda di atas $50.000 Taiwan dan di bawah $250.000 Taiwan, teman-teman. Ini gak main-main, teman-teman. Jadi yang Yunus katakan tadi ya, ketika Anda ini mengetahui lingkungan Anda, mungkin ada yang membantai anjing, kucing, bahkan mengkonsumsi daging mereka, ini juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum di Taiwan, dan juga Anda bisa segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, teman-teman ya. Dan juga semoga saja ya informasi di hari ini bisa berguna bagi Anda dan kita semua dijauhi yang namanya adalah hal-hal yang tidak legal, yang ilegal ya, apalagi godaan-godaan yang gak jelas di sana ya. Mungkin baik itu dari media sosial
sosial, baik mungkin dari cerita teman. Nah, ketika Anda ini mengetahui beberapa cerita yang nggak jelas usulnya gitu ya, yang ada kata-katanya gitu ya, jangan langsung percaya teman-teman ya. Tapi Anda harus pintar-pintar untuk memilih informasi yang benar dan juga jangan sampai melanggar hukum teman-teman. Baik teman-teman, kita akan bertemu kembali di program mendatang dalam acara dan waktu yang sama, yaitu adalah Info Kita. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.